Bismillah walhamdulillah alladzi jama'a alaina fi harakati dakwah wa tarbiyah auliya utis'ah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, para asatidz, asatidjah, para dewan guru yang tergabung di dalam Harokat Dakwah wa Tarbiyah Auliya Utis'ah, yang dalam hal ini telah berusaha untuk merintis menuju TPQ Riyadhus Salikin. Saya katakan merintis karena ya memang belum jelas ya Pak, belum itu nanti kita bahas. Rahayu Sagung Dumaji, semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada kita sekalian semoga senantiasa mendapatkan cucuran, limpahan, rahmat, maghfirah, barokah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk pertemuan kedua di bulan Mei ya. Setelah pertemuan pertama yang kita laksanakan sebulan 2 kali pertemuan, yang minggu pertama dan minggu terakhir pertemuan kedua. Kita akan melaksanakan satu koreksi, evaluasi atau muhasabatun nafsi, koreksi dengan berbagai barometer tentunya. Ya semoga pertemuan ini akan membawa dampak yang positif dalam perubahan-perubahan yang lebih baik di masa depan di dalam aktivitas kita sebagai mujahidin dan mujahidat, para pejuang, mujahidin pejuang laki-laki, mujahidah pejuang-pejuang wanita yang bergerak di bidang dakwah wa tarbiyah Islamnya. Insya Allah sebelum kita mulai bahasan-bahasan selanjutnya, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu para dewan asatidz, para asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pertemuan pertama ya kita telah membahas berbagai kegiatan yang ada atau bentuk-bentuk perjuangan yang telah kita laksanakan selama ini, dan untuk berikutnya adalah dalam rangka evaluasi karena ya pembinaan di sini evaluasi atau mudzakarah, saling mengingatkan, ya, saling tausiah, tawasobil haq, tawasobis sobri, wa tawasobil marhamah. Tawasobil haq wasiat tentang kebenaran, tawasobil sobri wasiat tentang kesabaran, tawasobil marhamah ya kita saling wasiat untuk saling sayang menyayangi. Kasih saya kenapa?
Karena pada dasarnya hidup ini ya mengemban amanat itu. Ya, mengemban amanat sebagai pengejawantahan, manifestasi, bukan esensi, manifestasi Tuhan kita sebagai manusia, pengejawantahan Tuhan untuk tempat memandang wujud Tuhan adalah manusia, tempat memandang wujud Tuhan itu manusia. Jadi kita pengejawantahan, perwujudan. Jadi kita hidup ini mengemban amanat sebagai manifestasi Tuhan untuk menyampaikan cinta dan kasih sayangnya kepada orang-orang yang membutuhkan kemampuan kita. Itu amanat. Intinya itu marhamah. Makanya tawaso bil haq, tawaso bis sabri, tawaso bil marhamah itu muaranya satu. Ya, jangan sampai kita baca walati nggak paham ya. Tawaso bil haq. Ya, al-haq itu dua apa? Al-haq itu ismun min asma'illahil husna. Itu dulu yang kita sadari. Al-haq itu salah satu nama yang ada di dalam deretan nama-nama yang ada di Asmaul Husna. Ada al-haq. Satu itu. Watawaso bisobri, as-sobri, as-sobru. Itu juga ismun min asma'illahil husna yang paling belakang. As-sobur. Sama al-haq dia juga, as-sobur juga. Marhamah kata asal dari rohama. Marhamah itu dari rohama, rahmatun. Marhamah yang disayangi, sayang, ya kan? Makanya kalau ada yang angop itu tutup mulutnya itu tanda sayang. Kalau nggak sempet yang sebelahnya kalau ngikutin, kalau memang itu ya itu karena nggak kepekaan, nggak ada, jadi kurang peduli. Artinya kasih sayang nggak nyambung. Orang yang sayang di sebelahnya itu daripada kemasukan lalu aku karena aku tutup aku sayang kamu gitu. Kira-kira gitu ya. Itu namanya pangejawantahan, manifestasi. Kenapa? Dia membutuhkan uluran tangan kita untuk menutup mulutnya, gitu loh. Oh itu tabuk, enggak? Nah, kira-kira begitu ya. Bukan indir, bukan. Ini kan ada. Cuma mana marhamah itu, ya itu kepekaan belum ada. Kalau kepekaan itu ada. Nah, nggak dulu. Nggak usah banyak ngomong. Jadi peduli itu nggak usah mikir. Peduli aja lah. Aku sayang kamu gitu. Kenapa? Daripada kemasukan kira-kira gitu kira-kira ya. Nah, itu tawaso bil haq, tawaso bil sabri, tawaso bil marhamah. Dari rohama. Rohama itu asal dari ar-Rahman, ar-Rahim. Itu juga ismun min asma'illahil husna. Maka kita punya misi itu. Dua misi kebenaran dari Tuhan, al-haq mir Rabbi. Kemudian dalam membawa misi kebenaran disertai dengan kesabaran. Sabar berjuang itu. Ini harus disadari dulu. Kalau nggak sabar, pegel. Itu dari sore Pak. Dari sore nggak pulang loh Pak. Pulang. Jangan ketemu suami dulu. Iya. Pagi-pagi masak, suami masih itu. Saya masak bebenah berangkat ke sini belum ketemu suami. Ya udahlah paling-paling sabar, nanti ada serangan Wajar. Tahu aja serangan pelajar. Iya. Penting itu. Ya harus sabar. Ya. Apalagi sumpah dah. Kita kurang sabar. Iya. Ya kita kembalikan kepada kebenaran yang datang dari Tuhan. Kita kalau nggak sadar kalau yang kita pegang kebenaran dari Tuhan, males. Ngapain amat dia kan ngurusin anak orang. Orang gawean. Sampai suami nggak sempat diurus. Ya, ngurusin anak orang. Namanya perjuangan karena mengemban Amanah. Itulah kesadaran. Amanat sebagai manusia. Amanah hidup,
Hidup itu Anugerah. Hidup itu anugerah Tuhan. Dan hidup itu milik Tuhan. Dititipkan kepada kita, diamanahkan. Jadi kita itu dalam rangka apa? Mengemban amanat untuk mempertanggungjawabkan hidupnya Allah yang kita Oke. pakai apa? Pakai apa? Pakai untuk hidup. Hidup. Macam-macam. Kata Pak Dedi kalau nggak itu nggak bisa dipakai. Makanya Belum lain lagi urusannya pada sekarang ngopinya ngopi Turki, rokoknya sinergi min. Langsung jos. Dari hidup. Ya nggak itu lah ya. Gak mati-mati dong, Pak. Ya, jadi hidup itu dengan hidup itu kita bisa senang, ya bisa susah. Hidup itu bisa bermanfaat, baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang lain. Itu karena hidup itu aja dasarnya. Kalau kita nggak punya dasar itu males. Ngapain saya ngurusin sampean kayak begini? Waktunya aja nggak sempat nasihat. Waktunya amat nasihat ini orang. Betul nggak Bu? Iya. Tapi inilah tanggung jawab hidup yang nanti kita bawa ke hadirat Tuhan tuh yang begini-gini ini. Itu artinya hidup nggak sendiri, mau berbagi. Itu loh makna wa mimma rozaqnahum. Wa mimma itu dari apa saja yang dianugerahkan Allah. Kita dianugerahi itu, dianugerahi bisa bicara, bisa melihat, bisa mendengar. Ya setidaknya kalau kita melihat sesuatu yang tidak layak kemudian kita layakkan gitu ya. Salah satu contoh lah, saya kebetulan nggak bawa sapu tangan. Tadi kalau seandainya saya bawa tangan supaya layak gitu, pas sanggup lah pakai sapu tangan gitu kan lebih layak gitu. Kan ada manfaat untuk orang lain gitu. Ya saya batin saya yang di sebelahnya lah peduli. Kan jadi lebih manfaat gitu ya. Berdampingan itu ada manfaatnya gitu. Sama kebalik berdampingan sama enggak? Di sebelahnya melompong begitu. Enggak, itu kan karena hidup. Bisa dipahami ya? Enggak, ini hanya sekedar kebetulan Allah ngasih contoh gitu loh. Ayat yang kauniyah artinya enggak ada dusta di antara kita. Buktinya ada kan gitu. Nah itu maunya kita bicara itu gitu, ada bukti. Kan enak saya enggak terlalu harus memeras otak ibu-ibu dan bapak semua untuk berpikir. Itu loh contohnya begitu. Kan gampang. Peduli itu peduli aja gitu. Sebetulnya sebelahnya itu udah mau peduli, cuman bahasa kesadarannya itu turun ke pikiran, jadi mikir-mikir. Sebenarnya udah itu, oh mana lebar amat itu sudah ada dalam hatinya. Mau peduli gini, nah turun ke pikiran, kata pikiran, janganlah ntar dikira songong, kagak jadi. Dia mau lihat ini, agak lihat. Kalau nggak lihat, Makanya kesadaran itu seleret gitu. Makanya peduli itu nggak usah mikir. Kalau mikir nggak jadi peduli. Sampai mau jadi guru anak-anak, kok pakai mikir dulu, nggak bakal berangkat. Bayar berapa nih? Ngajar ngaji. Usah ngajar ngaji itu, kalau ngajar renang enak seneng. Bayarannya gede. Ya kan? Karena kesadaran, misalnya saya sebagai manusia, saya hidup, saya mengemban amanat hidup, saya kepengen hidup saya bermanfaat, Allah memberikan saya ilmu walaupun tidak seberapa, dan ini nanti yang saya akan persembahkan. Paham ya? Coba kalau nggak punya ini, kita ke surga mau ngapain? Coba, syarat ke surga itu amanu wa amilus sholihat. Sama iman, amal solehnya nggak punya di surga. Loh, lu ngapain orang nggak ada amal solehnya? Nggak masuk surga. Nah ini hal kayak gini, kesadaran ini. Jadi jangan merasa ini milik saya, ini amanat dari Tuhan yang memang saya ini manifestasi Tuhan. Manusia adalah manifestasi Tuhan untuk menyampaikan kasih sayang Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan kemampuan kita. Nah, kemampuan ini kan tidak sama.
Nah kebetulan saya begini, ya saya harus begini gitu kan. Kan nggak harus paksakan, ibu harus kayak saya. Kalau paksakan tidak harus saya, Betty aja. Betul nggak? Tapi kita tahu dia nggak mungkin gitu. Allah belum berikan kemampuan itu. Coba. Apa kata Bu Ira kalau yang duduk di sini bed kan? Bagaimana Umi? Paling begitu. Umi itu pesek. Ya ini bisa banget ya. Jadi wajar. Jadi ibu-ibu dan bapak asatid, para asatidat itu setiap sore menjadi manifestasi Tuhan. Keren nggak? Wakil Tuhan. Kali untuk apa? Menyampaikan cinta dan kasih sayang Tuhan kepada anak-anak yang membutuhkan cinta dan kasih sayang yang belum tentu itu didapatkan dari kedua orang tuanya. Yang belum tentu itu didapatkan dari kedua. Keren nggak? Coba mau dinilai pakai apa? Nah, kesadaran ini harus ada dalam diri kita sehingga nggak ada lah istilah apa. Jadi tetap semut. Semut itu saking semangatnya. Semut. Karena itu kesadaran itu yang membuat kita itu hidup, bangkit. Kesadaran itu bangkit. Semua saya mampunya ini. Dan mereka butuh. Dan Allah berikan peluang itu untuk kita dan Allah pilih. Itu orang dipilih Tuhan. Kalau enggak bakalan. Banyak orang pesantren yang pengen jadi guru ngaji. Malah jadi tukang musik. Orang dikeong juga. Pesantren. Dari kulit bangun di Induk banyak. Pesantren orang Demak, orang Bali. Teman-teman itu kok. Jadi tukang gojek aja masih baru ngelamar dulu. Belum dapat. Cek koneng. Coba kalau ada Ustaz Darul Salikin ikut ngelamar begitu. Itu raja-raja kiamat juga. Yang mana tuh orangnya? Yang mana tuh orangnya itu? Aku ora. Oh, ora ya. Aku mau topik terusin. Kopi dulu. Santai aja Bu ya. Udah tenang. Namanya Bina. Kita bina bareng-bareng juga, kita masih sama-sama khalifah, kita ini sama. Nah, itu dulu yang harus tumbuh. Sama, ketika di rumah, jangan ada ngeluh. Di rumah yang ada suami. Saya sedang mengemban amanat menjadi manifestasi Tuhan di dalam rumah saya. Yang kita jumpai siapa? Suami, silaturahmi sama suami. Lalu apa yang kita lakukan? Ya, kita menjadi manifestasi Tuhan untuk menyampaikan cinta dan kasih sayangnya kepada suami yang membutuhkan kemampuan saya. Kenapa? Hanya istri yang mempunyai kemampuan untuk ngatasin suami. Betul nggak? Mau saya buktikan? Bu, saya sebagai suami, kalau saya cuma nggak dimasakin sama istri, nggak urusan. Saya bisa di resto. Asik. Loh, saya biasa kok gitu. Saya dulu kali itu ke resto dulu. Saya mau makan di rumah nggak ada itu, saya ke resto. Sampai di resto saya pesen ada apa menunya, saya baru telepon Betty. Betty mesti nyusul. Ada adiknya, ada emaknya. Nah, jangan ketawa kamu. Loh, artinya apa? Aku tidak terlalu ketergantungan sama kalian. Aku bisa mangan enak. Dan dilayani oleh wanita cantik. Kalau cuma urusan mangan. Paham nggak? Iya. Istri jangan kegeeran. Kok dikira? Loh. Pakaian saya nggak ada yang nyuci, nggak urusan. Ada laundry kok. Ada laundry. Oh, sekilo cuma 6.000. Iya. Pulang rapi, udah melitit. Iya. Saya capek. Masuk angin, nggak mau ngerokin, nggak mau mesin, nggak urusan saya. Ada kang lo,
sesuai selera. Iya. Mau untuk refleksi penyembuhan, apa cukup relaksasi yang lembut-lembut. Saya kalau pijit sama dia, dia serasa perempuan. Lah coba itu. Saya mau diurut, syaratnya jangan pakai sakit. Oh jangan Pak, nggak tahu dia pakai ilmu apa. Wis, beneran, ini kok rasanya nyes. Iya Pak, kan gitu. Nggak percaya, cobain. Promo. Ketinggalan gak? Ketinggalan zaman. Iya. Kalau udah keburu diikat orang, Ya, coba itu. Tuh, yang gesit dikit dong. Asik. iya lah, mumpung belum diikat orang. Korban kali. Menang mulai matanya jeli. Iya. So, setuju. Digandolin. Gandoli. Oke ya. Oke. Nggak masalah. Udah, Allah somat. Allahu samad. Beneran. Bisa semua teratasi. Cuman ingat urusan yang satu ini yang bisa hanya engkau. Apa mau tak cicipin mata tangga? Jangan ketawa. Boleh. Ngomong boleh gitu. Enggak boleh dong. Hah? Boleh. Yang satu ya. Enggak. Yang angka satu. Angka satu. Itu ini amanah. Kenapa amanat? Itu amanat hidup karena disitulah yang ada hidup. Hidupnya jadi masalah itu. Kalau nggak hidup jadi Masalah. itu yang bisa bikin hidup cuma istri. Masa iya? Jangan ketawa. Oke, jangan lupa itu di rumah. Saya menjadi manifestasi Tuhan Iya. untuk menyampaikan cinta dan kasih sayang saya kepada orang yang membutuhkan saya. Di rumah suami butuh banget sama ibu. Urusan aktu itu jangan sampai enggak. Yang lain mah tenang aja kalau saya. Iya. Itu doang, gua bingung. Apaan tuh? Halo, lu yang suka ngamuk-ngamuk mulu. Apa sih, Bang? Enggak itu. Iya. Iya kan? Nah, Badian Nggak mana? mungkin dititipin ke teman Hadro. Badian mana Badian? Jauhan Itu dia tuh. dikit lah. Masa nitipin yang masuk sama teman Hadro. Nggak usah ngamuk-ngamuk kali. Bisa kali. Oh, ini dia nih orang ini. Jangan dipanas-panasin. Iya nih. Paham ya, Bu? Iya. Terus kembangkan terus. Kembangkan terus. Jadi hanya itu hidup kita, itu misi kita. Menjadi manifestasi Tuhan untuk menyampaikan cinta dan kasih sayang Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan kemampuan di saya mau bikinin pagar orang-orang itu banyak itu pagar-pagar yang menempel. Saya yang bikinin rumah orang, pagarnya saya yang bikinin. Saya nggak mau ke GR. Kenapa saya mau? Saya sedang menjadi manifestasi Tuhan untuk menyampaikan cinta dan kasih sayang saya kepada orang yang membutuhkan pagar. Kebetulan saya punya kemampuan bikin pagar. Kalau enggak hitung-hitungan saya. Apalagi sama teman sendiri. Terus giliran bayar saya enak sendiri, giliran ngutang susah nagihnya kan, kita mau nugah-nugah. Kalau pakai pikiran, tapi peduli kesadaran itu yang membuat kita semangat. Betul enggak? Keren. Jarang loh bahasa begini. Jarang baca begini. Nah, ini dulu yang harus tumbuh. Supaya kita enggak, kalau kita udah berpikir yang macam-macam, bukan dulu. Apalagi anaknya bandel-bandel. Kalau nggak ada tawasobil hak, tawasobil sobri, tawasobil Hama. Oke. Itu kita. Terlepas orang peduli sama kita atau tidak, yang penting kita Peduli. ada kepekaan, ada kepedulian bahwa saya adalah khalifah. Khalifah itu pengganti artinya. Yang kadang berkembang menjadi artinya pemimpin. Ya pemimpin itu artinya mengayomi, melindungi,
membimbing, mendidik, kan gitu, ya. Ya. Nah, yang hubungannya dengan apa yang kita lakukan di dalam harokah dakwah wa tarbiyah yang sudah berjalan adalah kegiatan dakwah dan pendidikan untuk merekrut anak-anak dididik di lembaga kita dari dulu dari sebab awal berkembang. Nah ini mulai nih, saya berkembang. Nah tentunya kita juga kepingin ya apa yang sudah kita rintis puluhan tahun itu bisa lebih baik. Maka perlu kita kumpul-kumpul begini. Artinya ya yang tidak baik biar jadi kurang baik, yang kurang baik menjadi baik, yang sudah baik semoga jadi lebih baik. Ahsanu amalah, bukan hasan, tapi ahsan, lebih baik sikap kita ke depan. Makanya perlu ada perbaikan-perbaikan. Dan alhamdulillah lembaga kita yang tadinya hanya lembaga-lembaga sifatnya kampungan ya, artinya ada ustadz, kemudian ada anak-anak tetangga ngaji. Nah, sekarang ini menjadi sebuah lembaga yang boleh dikatakan semi resmi ya kan? Kenapa semi resmi? Identitasnya punya sekarang, ya kan? Bukan dari dulu nggak punya identitas, artinya identitas yang diakui dan disahkan oleh pemerintah. Dulu kan enggak, dulu tidak, dulu padepokannya padepokan aja, karena padepokan Pak Warto, Darussalim padepokan Pak Warto. Dulu di Eropa yang lain ngaji di madrasah Pak Warto, dulu begitu tamunya. Kalau kita ini jelas ada Yayasan Pendidikan Islam Ahsanal Hadis Riyadus Salikin. Alhamdulillah. Dan di situ sudah badan pendirinya jelas ya. Pendirinya jelas lah artinya. Jadi penanggung jawab itu pendiri sudah jelas ada. Dan jawab tanggung jawab walaupun sendiri. Terus ada pembina, ada pengawas. Nah, di bawah pembina dan pengawas ada pengurus. Jadi kepengurusan ini ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, kemudian ada kepala bidang kabid yang waktu itu rentetannya banyak lah. Ini satu ini. Nah, ini adalah sebuah fasilitas termasuk anugerah dari Tuhan ya. Artinya kita juga diberikan kemudahan dalam, walaupun sampai sekarang masih punya utang katanya kan, ya kan? Tapi mau salunasin nggak boleh, jangan katanya. Ya kadang-kadang si risih juga kalau dengar masih punya utang katanya, ya kan? Nggak tahu berapa juta lagi utangnya. Itu kan sebuah perjuangan namanya ya, sebuah perjuangan. Oh, larut-larut utangnya gitu. Tapi mau salunasi nggak boleh. Saya pengennya berapa lagi salunasin gitu. Tapi karena nggak boleh ya, mungkin bagian dari perjuangan ya. Perjuangan dan pengorbanan. Itu satu yayasan, tapi jelas yayasan kita jelas sudah didirikan melalui akta notaris. Dari akta notaris juga diresmikan melalui lembaga pemerintahan yaitu Kemenkumham. Waktu itu masih Pak Mahfud MD, mungkin sekarang masih Pak Mahfud ya. Kemenkumham sudah sah. Jadi artinya kita ini punya kendaraan sudah. Ibarat kupu-kupu itu kita sudah punya sayap bagus. Udah punya sayap yang tadinya kita cuma ngeremet kayak ulet gitu lah. Mungkin dengan proses suluk kita, karena ini dalam salikin dan tempat orang suluk, tirakat. Dengan tirakat kita berjuang dengan susah payah bareng-bareng, lama-lama jadi kepompong. Dan sekarang kepompongnya sudah keluar bersayap. Tinggal tergantung kupu-kupu mau muter-muter di tamannya sendiri, apa pengen bermanfaat untuk muter-muter di taman sebelah. Menyebarkan manfaat, menyebar manfaat. Tapi kalau merasa di tamannya sendiri, wah udah Pak cukup manfaat ya, mau nggak apa-apa. Berarti nggak ada pengembangan.
yang ngumplek begitu-gitu aja. Nah, ini kita punya sayap itu sudah. Itu disebut yayas. Artinya kita mau terbang kemana, ke luar negeri bisa. Untuk memperkenalkan aktivitas kita di sini. Dan di bidang dokumentasi dan publikasi itu sudah 4 media itu internasional, nggak lokal. Ada Warta TV, harus bangga kita itu. RDJ TV, yayasan punya sendiri. Risa TV, Riyadus Salikin TV. Ada satu lagi Dasa TV, Pak Depoan punya. Dasa TV, RDJ TV, Ronggojati TV, kemudian Warta TV, Yayasan Riyadus Salikin TV, Risa TV. Paling keren dia itunya. Itu yang nonton dunia itu. Nasional. Itu media kita. Sampai kegiatan sampai ditonton orang sedunia. Jadi orang seluruh dunia pada tahu, sementara kadang-kadang tetangga kita nggak pada Mau tahu. Nah, kira-kira tetangga kita perlu tahu nggak? Hah? Kira-kira tetangga kita perlu tahu nggak kalau kita punya yayasan? Perlu. Kita perlu nggak menunjukkan sayap kita Iya. yang indah itu? Perlu nggak? Perlu. Nah, orang kita sebetulnya ini yang harus dibina. Makanya ada harokat dakwah. Dakwah kan yayasan. Tapi bangga. Alhamdulillah Bu, sekarang anak-anak itu sudah dapat naungan dari pemerintah. Ini apa? Sekarang kan udah diisi sama Kementerian Agama karena kita sudah yayasan. Cuman ya gitu Bu, Pak, yayasan itu kan kegiatannya kegiatan sosial. Kita ada kendala-kendala untuk operasional apa. Ya maklum, kita hanya mengandalkan infak santri. Infak santri mumput tiap bulan 30% aja yang masuk, udah alhamdulillah. Itu ya kira-kira ya. Iya. Kira-kira kalau saudara kita dengar gitu, kira-kira gimana? Islam loh tapi. Islam loh. Yang Islam ya. Ada nggak ini ternyuh gitu? Sudahkah itu kita lakukan? Sebagai orang yang memiliki yayasan. Kalau enggak ya, dulu juga kita begini-gini juga, nggak pakai yayasan, yang ngajar-ngaji tetap jalan. Ya kan udah di, nah sekarang udah ada yayasan. Nah, ini peran dakwah sebetulnya. Tarbiyahnya udah jalan. Kayaknya kegiatan taklim di lingkungan kita paling padat itu. Orang paling seminggu sekali kok ada ngaji. Itu pun terbatas hanya ibu-ibu. Seminggu sekali itu. Di sini anak-anak tiap hari. 2 shift. Ibu-ibu rebus siang. Bapak-bapak malam Rebu, malam Kemis, malam Senin. Masih ada istighosah, masih ada manakib, masih ada tawajuan, masih ada dzikir kamera. Keren kita mah. Di tarbiyah. Tapi dakwahnya yang gowo. Betul enggak? Kita kurang berani bicara. Tapi kalau komen di WA itu udah komen, di Facebook komen. Pinter kita itu, jago. Tapi untuk bicara kebenaran, tawasobil hak dengan saudara kita sendiri aja, ini susah mangapnya itu. Itulah setan. Rahman. Jangan pakai mikir kalau mau ngomong itu. Kayak saya nih kalau ngomong, nggak pakai mikir. Ngomong aja kalau karena kita kan nggak peduli kan. Kenapa peduli sadar? Sadar itu menimbulkan kepedulian. Apa namanya? Empati apa Bang? Ya. Empati ya. Itu orang cerdas. Cerdas itu salah satunya itu. Apa namanya yang apa? Satu kritis, orang cerdas itu. Kedua komunikatif.
3 kolaboratif, 4 compassion. Nah, compassion itu muncul dari empati, kepedulian, otomatis nggak pakai mikir peduli itu. Sampai kok mikir gak itu peduli, karena peduli muncul dari kesadaran. Makanya kesadaran dulu tadi kita mau cerita. Tepat, main ngajar ya, mantap. Tuh, ada pembinaan ya, sekaligus mumpung itu silaturahmi kumpul-kumpul sama guru semuanya. Kan selama ini sibuk ngajar, habis ngajar pulang, nggak sempat mau ada apa-apa. Ada kesadaran itu, peduli sama siapa? Diri sendiri. Masing-masing peduli terhadap diri sendiri. Kita butuh silaturahmi. Itu sudah. Makanya kita sudah punya kendaraan, hanya kurang optimal menggunakannya. Kendaraannya nggak pernah dipakai. Dipanasin juga jarang. Coba kendaraan dipakai kagak, dipanasin enggak, kira-kira olinya ngendep apa enggak? Bila dipakai seret. Wah, itu yang buat kegores sesernya itu. Iya. Sama juga begitu. Kalau nggak pernah dipakai, seret. Makanya kok jarang dipakai, sekali pakai harus double. Untuk yang sebelumnya, ya kan? Bukan begitu Bu Ira? Dirapel padahal. Hah? Dirapel. Nah itu kan, itu seneng saya kalau ada dukungan gitu loh kita ya. Cepat dirap. Dirapel. Tuh, itu baru keren. Duit ya. Nah, ini yang harus direnungkan. Ini namanya pembinaan kan? Ini pemanasan, manasin. Pembinaan itu untuk manasin. Kendaraan itu kalau dipanasin dulu, dipakainya enak itu. Pagi nih sebelum dipakai ngantor, belum pakai aktivitas, dipanasin dulu walaupun 5 atau 10 menit, ya kan? Pas oli sudah membasahi unsur-unsur komponen-komponen mesin. Walaupun makanya kalau punya starter motor, jangan langsung wang, nggak boleh. Jangan deng baru ntar udah oli naik baru digas. Ini kan main wang. Nah, itu yang cepat rusak. Yang rusak mumet mah. Betul dulu 1 juta lebih ya. Iya orang nggak dijaga, nggak dipanasin, nggak apa. Rusak. Begitu juga Yayas. Dipakai enggak, dipanasin enggak. Kira-kira gimana kira-kira? Seret. Nah ini yang harus kita benahi mulai sekarang. Bagaimana itu? Orang peduli kok. Cuman mereka kan nggak tahu kalau kita nggak ngomong. Saudara-saudara nggak tahu. Yayasan itu bukan seperti perusahaan yang bergerak di bidang bisnis. Yayasan nggak ada bisnis tuh sebetulnya. Asas yayasan itu bidang mesti sosial. Makanya hubungannya mesti dengan menteri sosial. Makanya harusnya yayasan kita itu departemen sosial tahu sosial. Cuman kita pernah nggak datang ke departemen sosial untuk memberitahukan atau mengajukan sesuatu untuk kegiatan apa misalnya? Misalnya 1 Muharram nih, kan masih 1 bulan. Bisa kita bikin proposal mau bikin kegiatan lomba anak-anak membutuhkan ini untuk pembinaan masyarakat ini. Ajukan ke itu, dapat biaya. Cuma sudah apa belum? Mereka nggak tahu lah, perlunya yayasan kan untuk itu supaya bisa kita ke antar taman, kupu-kupu kita bisa nyebrang. Kalau kemarin orang curiga, bener nggak nih legalitasnya mana? Nah, sekarang legalitas kita ada, itu yang harus dibenahi. Jadi dalam pembinaan ini kita akan fokus dulu lah ke pembinaannya, ya kan? Kenapa? Karena ini pengelola. Kan kemarin kita bicara tentang pengelola kan? Belum bicara sistem metode belajar mengajar, bukan kan? Masih pengelola. Nah, ini loh. Nah, kita sekarang pendidikan anak-anak kita, lembaga kita
pengelolanya bukan pengelola abal-abal, bukan apa ya, bukan apa namanya, bukan kaleng-kaleng ya, yayasan. Pengelolanya yayasan. Wah, yayasan ditunjukkan, aku pengelolamu, gitu. Ini pengelolanya dulu yang dibenahi, dioptimalkan. Nah, ini saya yang sedang sedang langkah ke depan. Saya sudah berpikir mau mengadakan resepel. Bagaimana saya mengadakan resepel? Rapat aja nggak pernah. Kalau lihat di ADRT itu ada rapat bulanan, ada rapat tahunan, ada rapat 5 tahunan. Ini nggak pernah saya lihat ini. Nah, kebetulan saya bukan ketua yayasan, jadi saya nggak punya wewenang kan untuk ini. Tapi karena ini momennya momen pembinaan, ya mana aja yang bisa kita bina yang ada di lingkungan kita, yang kita benahi kan, pembinaan kan untuk pembenahan. Ya. Wajar nggak ini kita bicarakan? Iya. Ya, terus mau bicara apa kita? Ini dapur kita. Ini kan harus ada. Di ADRT itu ada kegiatan merapat yayasan. Ada rapat bulanan, ada rapat tahunan, ada rapat 5 tahunan. Terus program-program apa yang akan dilakukan untuk menggapai tujuan, visi dan misi didirikannya yayasan. Nah, ada itu. Ini tidak pernah terevaluasi. Makanya lembaga kita yayasan gayanya seolah-olah podo wae. Kayak dulu-dulu juga bukan? Nah iya. Jadi begitu kira-kira. Dan kita harus sadar itu milik kita. Dulu kita nggak memiliki itu. Kendaraan kita ini mau kita rawat, mau kita pakai, kita optimalkan. Apa setelah punya kita kandangin aja di garasi. Dipanasin enggak, dipakai enggak. Itu. Nah, harapan saya dari pembinaan-pembinaan inilah nanti ada calon-calon untuk yang akan datang bisa menduduki posisi-posisi di yayasan itu. Ya, kalau bisa tahun ini dan udah jalan tahun kedua kan, bisa. Cuman kan ribet itu. Merubah kepengurusan kemudian harus ke notaris. Nah, kan lebih baik kita menunggu. Masih ada kok jeda 5 tahun, masih 4 tahun ke depan. Saya yakin masih bisa diperbaiki, saya yakin masih bisa hebat ini 4 tahun ke depan. Kalau mau. Paham nggak, Bu? Jadi kalau memang ini ke depan jadi baik, Anda perlu resepel ngapain, tinggal dikukuhkan ulang. Nunggu 5. Karena masa baktinya 5 tahun pengurus yayasan. Itu sudah kita miliki. Oke, paham ya? Itu dulu. Masa ada nggak yang mau ditanyakan? Kita masih ya apa namanya? Session ngobrol-ngobrol lah. Jadi bebas saja. Kita sopir. Ya, silakan kalau mau ditanyakan dulu. Boleh sambil rokokan, Pak Yai? Hah? Boleh sambil rokokan? Saya mau rokokan itu, makanya saya bisa rokok. Ada jembatan nanya. Iya. Santai. Iya. Saya juga sinyal ada kurang, makanya. Iya, siap. Ini sinyal kagetan. Sinyal kagetan. Sinyal lagi ngedrop. Iya. Digentakin gitu. Iya. Error kan? Iya. Sinyal hilang tuh. Lemot tuh kagak nyambung belas itu. Nah, ini alhamdulillah mulai ada sinyal dikit-dikit, tapi kan harus dibantu ya, dipanasin. Silakan kalau yang mau ditanya nggak? Mengenai yayasan, Pak Yai. Ya. Jadi selama ini yayasan sudah berdiri 1 tahun lebih lah. 1 tahun sudah berdiri. Kemudian sudah ada pengurus yang pada posisinya ya. Nah, terus yang dimaksud dengan Pak Yai memanaskan atau menggunakan kendaraan yayasan ini lebih detailnya seperti apa sih, Pak Yai? Begini,
dulu pada Poan nggak ada ya, Nggih. tahunnya tak warkop. Ya. Kita geraknya kan cuma di lingkungan aja, Nggih. nggak bisa luas. Kalaupun bisa meluas karena saya punya murid-murid privat dulu, Nggih. ya kan? Ya. Tapi kan jauh-jauh kebetulan ada orang Buton, Iya. gitu, ada orang Bandung, Nggih. orang jauh-jauh tuh, Sumedang. orang Sumedang, Iya. ya jauh-jauh. Ya kebetulan beliau-beliau juga punya apa ya? Empati Ya, satu punya empati ditambah memang dukungan empatinya besar. bisa. Satu dia punya jabatan pasar, Ya. ya, dan yang lain pengusaha. Mm-mm. Dan hampir rata-rata pengusaha-pengusaha yang jadi murid saya itu kontraktor proyek. Itu gampang. Kebetulan basic saya proyek. Dan sekarang ada jamiah kita yang lagi sibuk proyek ini. Oh, ada ya. Iya, mudah-mudahan aja. Amin, 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 Karena amin. belum sempat aja, belum sempat pulang. Jadi Iya, kan iya. kalau udah pulang tenang juga ya tahu. Ya. Ya Bunda. Amin. Iya. Kemudian basic saya proyek. Hmm. Banyak murid saya yang masih ada yang empati, sampai parah. Mm-mm. Itu dulu hanya kayak gitu ya, belum seperti itu. Jadi nggak bisa keluar kemana-mana, apalagi antar instansi ya. Iya, iya. Masuk ke kantor nggak bisa. Karena ketika kita masuk ke instansi itu formal sifatnya Pak. Ini dari mana? Iya, iya. Legalitasnya bagaimana? Siapa orang-orangnya? Ini tak struktur itu. Kita nggak punya dulu, tahu kan? Iya, 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 iya. Kamu Iya. komando sentral. Oh, Iya. Kembali kepada kita. Selalu gitu dulu. Iya, dulu begitu. Kalau ada masalah. Nah sekarang nggak bisa dong. Mm-mm. Semua harus diputuskan berdasarkan rapat. Nah, artinya dulu yang tidak ada begini ya. Sekarang kita udah punya kendaraan, Iya, siap. kan harusnya sudah melaju. Nggih. Paham nggak maksudnya? Paham, paham sama. Sudah bisa dipahami? Oke. Cukup keterangan Iya. saya. Ya udah. Bahasa gampangnya kita open donasi, Pak. Open donasi. Oke. Siap. Karena kita udah legal. Oke. Ada ibu yang mau tanya, ampun tidak apa-apa. Gitu aja nanya itu, yang gampang-gampang. Mm-mm, mm-mm. Merah, merah. Mm.